mencoba membuat video pembelajaran, yaitu video tentang daur hidup hewan. Sahabat Rumah Belajar, materi ini terdapat di kelas 4 semester 1, yaitu pada kurikulum Merdeka Belajar. Adapun tujuan dari video pembelajaran ini adalah yang pertama, peserta didik mampu membedakan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna dari hewan. Yang kedua adalah mengidentifikasi hewan berdasarkan daur hidupnya melalui gambar. Yang ketiga adalah mendeskripsikan tahapan-tahapan beberapa daur hidup hewan yang merugikan dan yang menguntungkan. Yang keempat adalah menyelesaikan permasalahan lingkungan berkaitan dengan daur hidup hewan. Sahabat Rumah Belajar, perhatikan hewan-hewan yang ada di samping ini. Nah, sahabat Rumah Belajar, di antara hewan-hewan ini ada sapi, kambing, kucing, kupu-kupu, belalang, lebah, cicak, bahkan ada nyamuk. Nah, sahabat Rumah Belajar, di antara beberapa hewan ini ada yang mengalami perubahan bentuk saat proses tumbuh dan berkembangnya, dan ada juga hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk. Nah, adapun hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam proses pertumbuhan dan berkembangnya disebut dengan hewan bermetamorfosis. Sahabat Rumah Belajar, nah, kita akan bahas satu persatu. Bagaimana sih hewan ini dapat bermetamorfosis dan apa saja yang terjadi pada proses metamorfosisnya? Kita akan simak satu persatu. Yang pertama, hewan yang mengalami metamorfosis. Seperti yang disampaikan tadi, hewan yang mengalami metamorfosis adalah hewan yang mengalami perubahan bentuk pada proses pertumbuhan dan perkembangannya. Sahabat Rumah Belajar, kita masuk pada hewan metamorfosis ini terbagi dua. Yang pertama, metamorfosis sempurna. Yang kedua adalah metamorfosis tidak sempurna. Nah, apa sih yang dikatakan dengan metamorfosis sempurna? Adalah hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah hewan yang mengalami beberapa perubahan dalam proses pertumbuhannya secara sempurna. Nah, setiap pertumbuhan ini mengalami perbedaan-perbedaan. Nah, yang pertama adalah nyamuk. Nyamuk ini bermetamorfosis mulai dari nyamuk dewasa bertelur, telurnya berubah menjadi jentik-jentik atau larva, larva berkembang menjadi pupa. Proses metamorfosis nyamuk ini tidak kurang dari 3 sampai 10 hari. Sangat hebat bukan? Nah, pada nyamuk ini dapat juga bertelur sampai 100 butir. Bayangkan, satu ekor nyamuk saja bisa 100 butir. Bagaimana dengan 10 ekor, 20 ekor, atau 100 ekor? Berapa nyamuk yang ada di sekitar kita? Nah, untuk itu, apakah nyamuk itu menguntungkan dan merugikan? Tentu, nyamuk ini sangat merugikan. Nyamuk dapat berkembang biak pada air kotor dan air bersih. Nah, tugas kita adalah bagaimana kita dapat menjaga kebersihan rumah dan lingkungan kita agar nyamuk ini dapat kita atasi. Nah, kita masuk yang kedua. Yang kedua adalah lebah. Sahabat Rumah Belajar, lebah juga mengalami metamorfosis. Nah, metamorfosis yang dialami lebah adalah metamorfosis sempurna. Perhatikan gambar di samping. Nah, perhatikan, ratu lebah akan bertelur di sarangnya. Selama 3 hari akan berubah menjadi larva. Nah, larva akan menetap di sarangnya, akan diberi makan oleh lebah-lebah pekerja berupa sari-sari tumbuhan yang dibawa dari berbagai tempat. Nah, setelah 5 hari kemudian, larva akan berubah menjadi pupa. Nah, pada proses ini, lebah-lebah pekerja akan menutup sarang dari pupa ini sehingga berdiam di sana. Nah, dalam waktu 12 hari, pupa ini akan berkembang menjadi lebah dewasa. Proses perubahan ini lah yang disebut dengan metamorfosis dari lebah. Nah, kita juga harus mampu bagaimana untuk mengembangbiakkan lebah ini agar memberikan manfaat pada kita dan kita dapat mengambil madu dari lebah tersebut. Nah, yang ketiga adalah daur hidup. Belajar, perhatikan dari daur hidup kupu-kupu di samping. Nah, kupu-kupu dewasa akan bertelur dan telurnya ini akan berubah menjadi ulat. Nah, ulat pada kupu-kupu ini hinggap pada daun. Kerjanya adalah makan sekenyang-kenyangnya.
Setelah dia makan sekenyang-kenyangnya, dia akan berubah menjadi kepompong atau pupa. Nah, dalam perkembangan ini kupu-kupu akan berdiam diri, akan berkuasa. Setelah beberapa hari akan keluar dari sarangnya berupa kupu-kupu yang cantik. Pada metamorfosis kupu-kupu ini ada manfaatnya dan banyak juga yang merugikan. Apalagi ulat bagi para petani. Nah, petani akan sangat susah sekali jika ulat-ulat ini menyerang tanamannya. Karena ulat ini merupakan hama yang dapat merusak tanaman pertanian. Namun, sebagai kupu-kupu seperti kupu-kupu sutra, maupun dari kupu-kupu ini dapat dipintal menjadi benang. Nah, kerugian yang dapat kita alami dari proses metamorfosis, kita akan mencoba membahas tentang hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Nah, perhatikan gambar di samping. Nah, ini ada beberapa hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Nah, seperti kita lihat ada capung, ada jangkrik, ada belalang. Nah, apa sih perbedaannya dengan hewan yang mengalami metamorfosis sempurna? Hewan metamorfosis tidak sempurna ini adalah hewan yang mengalami metamorfosis namun dalam tahapan-tahapannya tidak begitu berubah dari hingga dia kecil hingga dia dewasa. Nah, coba kita lihat perbedaannya. Sahabat rumah belajar, pertama kita lihat capung. Nah, capung ini biasanya hidup di air bersih, sahabat rumah belajar. Nah, salah satu penanda air di tempat kita sudah tercemar atau bersih adalah dengan capung ini. Kenapa? Capung ini hanya bertelur pada air bersih. Nah, sahabat rumah belajar, capung ini juga memiliki keuntungan bagi manusia, yaitu capung ini adalah salah satu hewan predator terhadap hama tanaman atau tumbuhan bagi pertanian. Belajar semuanya, kita lihat proses metamorfosis dari capung. Capung ini bertelur. Setelah capung dewasa bertelur, dia akan menjadi nifa. Nah, nifa ini mengalami 10 kali pergantian kulit. Nah, pada inilah yang disebut dengan hewan yang mengalami metamorfosis. Setelah mengalami pergantian kulit, hewan ini akan berubah menjadi capung dewasa. Nah, yang kedua kita lihat adalah jangkrik. Jangkrik di samping ini adalah jangkrik yang mengalami proses metamorfosis tidak sempurna. Nah, jika sahabat rumah belajar, jangkrik ini juga termasuk predator bagi tanaman atau tanaman bagi pertanian. Nah, dengan adanya jangkrik ini, hama-hama pada lahan pertanian sedikit berkurang. Nah, sahabat rumah belajar, jangkrik ini juga merupakan salah satu pakan bagi berupa burung dan makanan ikan. Dan bagaimana sih proses dari tahapan metamorfosis jangkrik ini? Perhatikan gambar di samping. Sahabat rumah belajar, ini yang kita perhatikan pada gambar di samping, jangkrik ini mengalami proses pertumbuhan dimulai dari telur berkembang biak, telur itu berkembang menjadi yang disebut dengan nimfa. Nah, nimfa ini merupakan jangkrik yang tidak memiliki sayap. Sahabat rumah belajar, setelah tahapan nimfa ini, jangkrik tersebut berubah menjadi jangkrik dewasa yang memiliki sayap. Itulah sahabat rumah belajar metamorfosis dari jangkrik. Berikutnya kita lihat yaitu belalang. Sahabat rumah belajar, jika diperhatikan dari proses metamorfosis dari belalang ini dimulai dari telur berkembang biak menjadi nimfa. Nimfa ini adalah belalang yang tidak mengalami metamorfosis. Selanjutnya nimfa ini berkembang menjadi belalang dewasa. Nah, sahabat rumah belajar, itulah proses beberapa hewan yang mengalami metamorfosis yang tidak sempurna. Dan mudah-mudahan dengan video ini sahabat rumah belajar dapat memahami atau mengenal hewan-hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan hewan yang tidak mengalami metamorfosis sempurna. Kita lanjutkan materi kita. Nah, pada hari ini yaitu tentang hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Perhatikan hewan-hewan di sini. Nah, pada hewan ini ada sapi, kucing, kambing, ayam, bebek, dan lain sebagainya. Sahabat rumah belajar, tentu hewan ini sangat dekat dengan kehidupan sahabat rumah belajar karena hewan ini sebagian besar adalah hewan ternak dari sahabat rumah belajar. Sapi. Nah, ini sapi dewasa. Saat dia melahirkan, anaknya sama dengan bentuk induknya.
sapi ini berkembang dia menjadi sapi muda dan sapi dewasa. Nah, dari proses perkembangan ini apakah terjadi perubahan bentuk? Nah, pertumbuhan yang dialami oleh sapi ini hanya berupa bahan, ukuran badan, dan berat badan. Nah, yang kedua, coba kita lihat. Nah, gambar apa ini? Ya, tepat sekali. Ini adalah gambar ayam. Belajar ayam ini setelah bertelur akan ditetaskan oleh peternak. Nah, tetasan ini menjadi anak ayam. Apakah anak ayam apakah berbeda dengan induknya? Nah, jika diperhatikan secara bentuk tidak ada perubahan yang berarti. Berarti ayam ini tidak termasuk mengalami metamorfosis. Sahabat rumah belajar dari sini. Nah, kita masuk pada gambar berikutnya. Nah, ini adalah gambar kucing. Sahabat rumah belajar tentu ada yang melihara kucing di rumahnya kan? Nah, kucing ini kemudian dengan melahirkan. Jika kita perhatikan pada proses pertumbuhannya apakah mengalami perubahan bentuk? Jika kita perhatikan hewan ini tidak mengalami perubahan bentuk secara fisik, sehingga hewan ini tidak termasuk pada hewan yang mengalami metamorfosis. Nah, sahabat rumah belajar, dari beberapa video tadi, hewan yang mengalami metamorfosis dan hewan yang tidak mengalami metamorfosis, sahabat rumah belajar sudah paham bukan? Ada hewan tentang perbedaan hewan yang mengalami metamorfosis dan hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Sikap kita adalah bagaimana memanfaatkan hewan yang ada di sekitar kita untuk memenuhi kebutuhan kita dan bagaimana kita dapat mengurangi kerugian-kerugian yang dialami. Terima kasih sahabat rumah belajar semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rumah belajar.